Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ingin belajar materi geografi. Untuk pertama kali ini hari Kamis akan saya mulai dengan materi kelas 11 yaitu kebudayaan. Nah, kita akan lanjut materi yang selanjutnya yaitu tentang kebudayaan nasional. Ya, kemarin kan sudah pengertiannya. Sekarang kebudayaan nasional itu apa saja? Ya. Nah, unsur kebudayaan nasional itu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi atau mata pencaharian, dan religi serta kesenian. Ada 7. Ya. Nah, pertama kita mulai dari bahasa terlebih dahulu. Bahasa merupakan kuncinya ada di sini. Alat komunikasi antar manusia suatu kelompok atau daerah atau bangsa dapat melakukan komunikasi dengan cara mereka sendiri. Jadi bahasa itu sebenarnya merupakan sebuah kebudayaan, ya. Nah, lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu adalah suatu sistem pengetahuan dibutuhkan dalam kebudayaan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal. Ilmu ada bermacam-macam dan memiliki peran sendiri di setiap bidangnya. Jadi dalam sebuah kebudayaan itu pasti ada sistem pengetahuan, ada pengetahuan sains, ada pengetahuan sosial. Jadi bagaimana kita bermasyarakat, berarti lebih kepada sains. Bagaimana kita menanam padi, bagaimana caranya mengembangbiakan padi, itu lebih kepada sistem sains. Sedangkan untuk peran sosial itu lebih kepada peran antar manusia dengan manusia, jadi perilaku hidup. Ya, itu untuk yang sistem kebudayaan. Oke. Selanjutnya ada unsur kebudayaan yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial itu merupakan sebuah sistem organisasi yang masih digunakan manusia sehingga sampai sekarang untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan. Jadi organisasi sosial bisa kayak ada MUI, ada Serikat Petani, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Guru Indonesia. Jadi sebuah organisasi sosial dalam satu profesi tertentu. Ini yang dimaksud dengan organisasi sosial. Ya, benar. Ya, ini untuk organisasi sosial. Kemudian ada peralatan hidup dan teknologi, ya. Peralatan hidup dan teknologi itu adalah perlengkapan manusia berupa alat-alat produksi, wadah, senjata, makanan, minuman, pakaian rumah yang senantiasa berkembang ke arah teknologi. Jadi maksudnya adalah bahwa peralatan hidup dan teknologi itu selalu saling terkait. Contoh, dulu tahun 2000 makanan seperti ini, ya, dulu before. Kemudian setelah itu afternya itu seperti ini, ya. Nah, dulu itu cuma ada satu kantor pos, tetapi sekarang alat pengiriman barang, jasa itu banyak sekali, ya. Ya, terima kasih. Oke.
Nah, yang selanjutnya, zaman sekarang itu kita tidak usah bingung bagaimana memesan sesuatu. Kita nggak usah ke lapangan. Sekarang ada istilahnya ojek online, ojol, ya, ada ojek online. Kemudian sekarang bagaimana untuk masalah rumah, ya, sekarang ada KPR. Jadi peralatan hidup itu senantiasa berkembang dan selalu ke arah yang berbeda, maju. Ya, ini untuk yang peralatan hidup dan teknologi. Oke, selanjutnya. Sekarang ada ekonomi atau mata pencarian. Jadi sebuah pekerjaan itu semuanya juga termasuk bagian dari kebudayaan. Ada jual beli, ya, ada buruh industri, ada buruh tani, ada nelayan. Nah, ini adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Ini termasuk sebuah usaha, sebuah kebudayaan, kaitannya dengan ekonomi atau mata pencaharian, ya, ini. Terus ada selanjutnya religi. Religi untuk di Indonesia itu ada 6 keyakinan, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Ini adalah sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia dengan kaitannya masalah religi, kepercayaan, ya, ini. Kemudian yang terakhir, kesenian. Ya, kesenian adalah sebuah ritual atau sebuah hasil pemikiran, sebuah karya yang memiliki keindahan. Ya, jadi dari berupa tarian, alat, kemudian alat musik, ya, ini adalah sebuah unsur dari kebudayaan, yaitu kesenian. Oke. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu tadi sudah dari awal bahasa sampai ke kesenian. Ya, nanti untuk materi seperti biasa akan saya jadikan PDF ini jadi buat tambahan belajar. Nah, sekarang jadi materi ini adalah materi baru dari Kemendikbud bahwa 10 unsur kebudayaan, fokus utama pemajuan budaya itu ada 10 ini. Ya. Pertama ada adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional, dan tradisi lisan. Oke, kita bahas dari satu persatu. Adat istiadat, kebiasaan kelompok masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai tertentu. Contoh, ya, tata kelola lingkungan, tata cara penyelesaian sengketa. Jadi orang-orang kita itu kalau ada masalah di daerah kita itu ada namanya musyawarah. Tetapi kalau saya waktu dulu di NTT untuk adat istiadatnya saat ada permasalahan itu diselesaikan di rumah gendang dengan istilahnya itu ketua adatnya, ya. Jadi adat istiadat itu adalah intinya kebiasaan kelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Ini untuk adat istiadat, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antara manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Contoh kosakata, tata bahasa, aksara Indonesia maupun daerah. Jadi gini, setiap wilayah di daerah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki bahasa yang berbeda. Ya.
Kalau di daerah saya itu yang paling jelas itu meni. Meni itu adalah dari kata-kata sangat. Bagus sekali, bagus sangat, bagus sekali. Di sana di tempat saya itu api itu bagus, ya, api meni. Terus kemudian di daerah Tegal itu ke, kepriwe apa bagaimana kepriwek, ya. Jadi bahasa tiap wilayah itu berbeda, ya. Kalau tempat saya ngabdi dulu di NTT, kalau bilang kamu itu ite, sedangkan di daerah Jawa sampean, jenengan. Jadi bahasa itu merupakan sebuah pemajuan apa 10 tujuan pemajuan kebudayaan di Indonesia, ya. Ini untuk tingkat nasional. Kemudian manuskrip adalah naskah beserta segala informasi budaya dan sejarah yang terkandung dalamnya. Jadi contoh manuskrip serat, babat, kitab, dan catatan lokal lainnya. Jadi seperti sejarah di daerah kita masing-masing sebenarnya ada tulisannya. Nah, tulisan itu merupakan manuskrip. Jadi itu jangan sampai hilang karena itu sebuah kebudayaan yang perlu dilestarikan, ya. Kemudian olahraga tradisional yaitu aktivitas fisik atau mental kelompok masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai tertentu serta bermanfaat bagi kesehatan dan peningkatan daya tubuh. Contoh, silat, pasola, lompat gantung, debus. Jadi di sini itu lebih kepada olahraganya, ya, olahraga tradisional. Jadi tiap daerah itu memiliki olahraga sendiri-sendiri, ya, olahraga tradisional sendiri-sendiri. Jadi pencak silat pasti tahulah, tiap wilayah memiliki jenis pencak silat. Lompat batu, ya, itu yang kita bisa lihat orang yang melompat di atas batu. Debus, ya, pertunjukan itu juga olahraga tradisional. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan tradisional. Ide gagasan masyarakat yang mengandung nilai-nilai kelokalan sebagai hasil pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Contoh, jadi pengetahuan tradisional adalah sebuah pengetahuan, ide gagasan yang dijadikan sebuah istilahnya hasil pengalaman, bentuknya apa yang dimanfaatkan oleh manusia, ya, bentuknya baik dari kebutuhan sandang, papan atau pangan, seperti sandang, ya, busana, ya, jamu berarti pangan, jamu makanan minuman, hingga wawasan perihal alam, bagaimana mengelola alam, ya. Ini adalah sebuah pengetahuan tradisional. Ini. Kemudian permainan rakyat, kegiatan hiburan atau rekreasi kelompok masyarakat yang berdasar nilai-nilai tertentu. Jadi di daerah kita memiliki permainan sendiri-sendiri, ya, permainan rakyat, congklak, dancing, gobang sodor, kelereng, yang lainnya. Saya dulu sering mainnya yang ini, kelereng. Tempat kita kadang ada petak umpet, ya. Jadi tiap wilayah memiliki jenisnya permainan rakyat sendiri-sendiri. Ritual khusus, ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan kelompok masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai tertentu. Contoh perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, ritual kepercayaan dan sejenisnya. Jadi tiap wilayah yang ada di Indonesia itu memiliki tata cara ritual khusus sendiri-sendiri. Ini adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Jadi kita tidak boleh kebudayaan itu salah, enggak. Bukan. Itu adalah sebuah keanekaragaman dalam hal kebudayaan dan bentuknya adalah ritual khusus, ya. Ini ritual khusus. Kemudian selanjutnya adalah seni, ya. Seni
itu adalah ekspresi artistik pribadi atau kelompok yang berdasar pada warisan budaya atau daya kreatif dan terwujud melalui berbagai bentuk. Jadi seni itu bisa berbentuk film, aksara, seni rupa, seni pertunjukan, dan sejenisnya. Jadi kalau SMA dulu saya ke Bali, itu pertunjukannya kita melihat tari kecak yang ada di Bali dengan memijak-mijakkan kaki di api. Ya, itu termasuk sebuah seni. Ya, ini. Oke. Selanjutnya adalah teknologi tradisional. Sarana dan prasarana menunjukkan proses hidup masyarakat sebagai hasil berinteraksi dengan lingkungan. Contoh, membajak sawah menggunakan kerbau atau menumbuk padi menggunakan lesung. Jadi, sarana prasarana yang menunjukkan proses hidup masyarakat sebagai hasil berinteraksi dengan lingkungan. Teknologi tradisional ini lebih kepada bagaimana orang-orang kita dahulu. Ya, teknologi tradisional. Bagaimana memanfaatkan teknologi zaman dahulu, tapi sekarang itu sudah modern sekali. Tidak usah memakai lesung, tetapi sudah slab. Ya, beres itu sudah slab. Ini. Dan membajak sawah sudah agak pangkat, bahwa sekarang itu ada alat traktornya untuk bajak sawah sendiri. Tidak hanya bajak sawah, untuk manen pun juga ada. Ya. Selanjutnya ada tradisi lesan, adalah praktek dan produk tutur lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Jadi ada pantun, rapalan, dongeng, cerita rakyat dan sejenisnya. Jadi bagaimana tradisi lisan di setiap wilayah logat itu berbeda-beda. Logat orang yang ada di Jawa Tengah saja, beda kabupaten itu kelihatan berbeda. Ya, orang yang ada di pesisir dengan orang yang ada di pegunungan itu logatnya beda deh. Bedanya bagaimana? Orang yang ada di pantai itu ngomongnya lebih keras seperti saya contohnya. Tetapi orang yang ada di pegunungan itu ngomongnya agak sedikit pelan, ya. Ini perbedaan tradisi lisan ya antar tiap wilayah. Oke. Nah, sekarang dari 10 pemajuan kebudayaan itu ada 4 langkah strategis untuk kemajuan kebudayaan nasional. Ya, 4 langkah strategis itu adalah ada perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan. Ini adalah 4 langkah strategis yang akan dilakukan untuk kemajuan kebudayaan nasional. Nih. Oke, pertama kita ke perlindungan dulu. Perlindungan adalah langkah inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Jadi kebudayaan itu harus dilindungi, dengan cara diinventarisasi, diamankan, dipelihara, diselamatkan dan dipublikasi. Ini adalah perlindungan. Ya. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan itu ada penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keragaman. Jadi kebudayaan itu dikembangkan dengan cara disebarluaskan, diperkenalkan, dikaji kira-kira budaya ini yang masih cocok dengan sekarang apa. Kalaupun tidak, itu ada pengembangan, ya. Pengayaan, evaluasi, dievaluasi lagi kebudayaan ini kurangnya di mana? Apakah masih cocok dengan kebudayaan sekarang? Ini untuk pengembangan. Pemanfaatan. Kebudayaan itu dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa dan ketahanan budaya. Jadi dimanfaatkan bahwa ini loh budaya kita, ya. Ini loh karakter bangsa kita dengan budaya-budaya tertentu. Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Loh kok bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bisa. Kenapa? Karena dengan pemanfaatan kebudayaan itu pastinya bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Ya, ini.
Ini kenapa masyarakat bisa sejahtera? Ya, ini karena nanti ada ekonomi kreatif dan pariwisata. Ini yang perlu kalian ketahui, ya. Yang selanjutnya setelah pemanfaatan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Jadi kebudayaan, ada bangsa dari Australia datang ke Indonesia untuk belajar kebudayaan Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Itu termasuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Ya, pertukaran pelajar, belajar maka kebudayaan masing-masing. Ya, ini untuk pemanfaatan. Kemudian ada pembinaan. Pembinaan itu adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Jadi ada pembinaan, standarisasi, sertifikasi pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan, peningkatan tata kelola lembaga dan perangkat di bidang kebudayaan. Jadi untuk melakukan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan itu harus ada pembinaan. Standarisasinya bagaimana? Ya, agar bisa untuk melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan. Ini. Oke, sekarang pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Jadi kebudayaan nasional tadi ada 10 ya. Itu dilestarikan, tidak hanya dilestarikan tetapi ada kaitannya dengan ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, sekarang kita bertanya-tanya dulu. Oh, ekonomi kreatif dan pariwisata itu seperti apa? Oke, kita jelaskan. Pertama, ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, konsep wisata menurut UT 1985, pariwisata something to see, terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata. Something to do, terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah wisata. Something to buy, terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah tersebut. Ketiga ini, konsep wisata ini itu dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Ya, kok bisa? Maksudnya seperti apa? Nah, nanti di tiap tiga ini, konsep ini itu disisipi sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu nantinya lebih merujuk kepada ekonomi kreatif. Ya, something to see, terkait dengan atraksi. Ya, penjelasan selanjutnya. Oke, langsung ke contoh. Something to see, tadi atraksinya apa? Contoh, tarian tradisional. Nah, berarti tadi kan dengan pemanfaatan budaya itu dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, sehingga orang itu nantinya akan melestarikan saja, karena dengan melestarikan budaya saya akan dapat uang, sehingga ada semangat. Ya, something to do, terkait dengan aktivitas wisatawan. Ya, karena di tarian tradisional kadang ada penonton yang ikut serta, ya, ikut serta dalam tarian tersebut. Something to buy, berarti souvenir. Jadi di daerah tersebut souvenirnya apa? Makanannya apa? Ya. Jadi tiap wilayah itu memiliki souvenir dan makanan khas sendiri. Nah, unsur kebudayaannya maksudnya gimana? Tari tradisional masih masuk dalam seni. Kemudian souvenir dan ini masuk dalam pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu kan tadi tidak hanya sandang, papan, pangan itu kan. Ya, ini. Jadi unsur budaya itu terkait dengan ekonomi kreatif dan pariwisata itu masih saling terkait. Ya. Jadi kaitannya dengan pelestarian budaya diintegrasikan dalam ekonomi kreatif dan pariwisata ini maksudnya. Ya. Nah, kebudayaan nasional sebagai bagian dari kebudayaan global. Jadi kebudayaan nasional tadi
Karena adanya globalisasi itu maka akan menjadi bagian dari kebudayaan yang ada di dunia. Urutannya seperti ini. Ya, kebudayaan nasional karena adanya globalisasi itu maka akan menjadi bagian dari kebudayaan yang ada di dunia. Ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Nanti dari kalian jika ingin meminta materi terkait dengan ini bisa kalian DM atau WA di nomor yang ada di profil GWP. Dan selanjutnya jika nanti kalian terlambat menonton ini, nanti akan saya upload di channel saya, yaitu di channel GWP, yaitu channelnya Rifki Bongkor. Ya, nih. Ya, minggu depan insya Allah nanti akan maju ke materi mitigasi bencana. Ya, maju ke materi mitigasi bencana untuk kelas 11-nya minggu depan. Tetap jaga kondisi karena kita masih dalam kondisi krisis yaitu COVID-19. Nah, dari hal tersebut kita harus memanfaatkan waktu. Bagaimana caranya kita dalam kondisi seperti ini tapi masih bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Ya, untuk hari ini saya cukupkan. Nanti jam 10 insya Allah akan ada materi kelas 10 yang kemarin itu belum jadi karena memang kondisi internet. Ya, tapi hari ini lancar insya Allah. Nanti jam 10 kita masuk ke kelas 10 materi atmosfer. Materinya lebih menarik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, lawan virus COVID-19. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.